Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dalam presentasi proyek prototipe perancangan aplikasi mobile Find My Friend untuk self-assessment tracking kontak. Daftar anggota kelompoknya ada saya Alif Setiawan, Evan Rizky, Hendy Sukmawijaya, dan Yondo Gabe Setiawan Sitohang. Untuk daftar isinya ada judul proyek, daftar anggota, daftar isi, konsep aplikasi, metodologi, arsitektur alur proses, demo tampilan UX aplikasi, hasil self-assessment. Langsung saja kita mulai. Konsep aplikasinya, aplikasi self-assessment tracking kontak berkonsep untuk bisa melakukan self-assessment mandiri dimanapun Anda berada. Untuk pengguna dilengkapi dengan Location Based Service atau LBS yang mengadaptasi teknologi Global Positioning System GPS untuk mengetahui posisi pengguna saat ini. Pada unsur utama LBS memiliki dua unsur utama adalah Location Manager API Maps yang berguna nantinya menampilkan peta. Kedua ada Location Provider API Location yang berguna untuk pencarian lokasi yang digunakan perangkat dan menggunakan langkah-langkah yang harus pengguna ambil saat sesudah melakukan self-assessment. Aplikasi ini juga dapat menunjukkan setiap wilayah yang terdapat pasien dengan gejala COVID-19 agar pengguna dapat meminimalisir aktivitas di sekitar zona tersebut. Aplikasi ini juga menunjukkan kontak fasilitas kesehatan yang terdekat di wilayah pengguna. Untuk metodologi langsung aja disambung sama Hendy, silakan. Untuk metodologi, pada aplikasi ini akan dilakukan pengembangan dengan model metode PISIS yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Selanjutnya. Metode PISIS dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada performance. Masalahnya terkadang setiap orang yang hanya ingin mengetahui kondisi kesehatannya atas gejala yang dirasakan harus mendatangi rumah sakit atau klinik atau puskesmas terlebih dahulu, sehingga mengeluarkan biaya serta mengeluarkan cukup banyak waktu. Dan itu membutuhkan waktu lebih banyak daripada sistem yang sudah dibuat lebih otomatis. Pemecahannya, pada sistem aplikasi mobile self-assessment tracking kontak COVID-19 ini, setiap pengguna bisa untuk self-assessment checking kondisi kesehatannya pribadi. Aplikasi mobile ini akan menampilkan hasil atas self-assessment tersebut, lalu memberikan keterangan terkait hasil yang akan didapatkan. Yang kedua ada information. Masalahnya, pengecekan kondisi kesehatan yang hanya dengan teknologi termometer inframerah atau yang biasa kita kenal dengan termometer tembak itu tidak begitu ampuh. Pengukuran dengan alat ini juga sangat tergantung dengan kondisi lingkungan seperti pinggiran jalan yang berdebu. Berpengaruh juga saat seseorang telah minum obat penurun demam. Pemecahannya, jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah selesai dijawab akan digunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh sistem di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada ekonomi. Untuk hanya sekedar mengecek kondisi kesehatan, harus datang ke rumah sakit atau klinik ataupun puskesmas. Pemecahannya, dengan menggunakan aplikasi mobile ini, tentu saja akan lebih efisien dan aktif bagi setiap orang yang hanya ingin sekedar mengetahui kondisi kesehatannya jika merasakan suatu gejala dalam tubuhnya. Selain menghemat waktu dan tenaga, dengan menggunakan aplikasi ini juga menghemat keuangan bagi pengguna yang ingin memakainya. Next slide. Yang keempat ada kontrol. Masalahnya, keamanan pada sistem lama kurang dikontrol dengan baik, karena dengan pencarian secara manual memungkinkan terjadinya salah komunikasi. Pemecahannya, sistem aplikasi mobile ini memudahkan dalam kontrol karena kemungkinan untuk terjadi kesalahan dapat diminimalisir, dapat dicek dan dipantau langsung oleh admin setiap saat. Yang kelima ada efisiensi. Masalahnya,
pergi ke rumah sakit atau klinik atau puskesmas hanya untuk cek kondisi kesehatan jika merasakan gejala yang dirasakan, hal tersebut menghabiskan banyak waktu dan biaya, serta terbatasnya jarak untuk menempuh perjalanan ke tempat tersebut sehingga tidak efisien dan efektif. Pemecahannya, sistem aplikasi mobile self-assessment tracking kontak COVID-19 ini, setiap user juga dapat dengan mudah mengetahui info terkait COVID-19, serta info wilayah sekitar yang terdampak COVID-19. Kemudahan lainnya juga tidak terbatasnya jarak dan waktu, lebih efektif, serta efisien dan hemat. Yang terakhir ada servis. Masalahnya untuk tes gejala hanya menggunakan termometer infrared tidak efisien karena jika hanya mengukur berdasarkan suhu badan saja itu tidak cukup. Perlu melakukan tes rapid ataupun swab untuk hasil lebih pasti. Pemecahannya, pelayanan dalam sistem aplikasi mobile self-assessment tracking kontak COVID-19 ini lebih cepat, efisien, dan user-friendly. Dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan seluruh penduduk Indonesia kapan saja dan di mana saja. Next slide. Metode PISIS, implementasi. Hasil dari perancangan aplikasi prototipe perancangan aplikasi Mobile My Friends untuk self-assessment tracking kontak akan diimplementasikan ke smartphone dengan OS Android yang nantinya aplikasi ini akan diunduh dan digunakan oleh masyarakat agar mengetahui apakah orang di dekat mereka ada yang terkonfirmasi COVID. Berikut adalah implementasinya dari hasil perancangannya. Perangkat lunak, sistem operasi Android Nougat, ROM 32 GB dan RAM 2 GB. Perangkat keras, Asus Zenfone 4 Max Pro. Next slide. Arsitektur alur proses. Penggunaan dari aplikasi ini sudah mengerucut, yaitu menyebabkan informasi area sekitar pengguna, di mana di sini dijelaskan step by step pada saat proses pemberitahuan hasil dari self-assessment tracking akan disebarkan kepada publik yang memiliki satu alur flow yang sederhana. Bisnis prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada activity diagram. Dimulai dengan start, login ke mobile apps, melakukan self-assessment, submit hasil self-assessment, sistem menampilkan saran dari hasil self-assessment, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem akan mengupdate status pada home screen, yang kedua ada Gmaps area sekitar akan terupdate, dan terakhir end. Next slide. Demo tampilan UX aplikasi. Halaman loginnya seperti ini. Halaman pertama pada saat pertama kali masuk ke aplikasi Find My Friends untuk self-assessment tracking kontak ini, di mana user harus melakukan login terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk melakukan registrasi, kami tidak pasangkan pada mobile apps karena jika diberikan kemudahan untuk registrasi, maka pasti akan ada user iseng yang tidak bertanggung jawab, melakukan pemalsuan asesmen dan dapat berdampak ketidaktepatan penyebaran data. Untuk forget password akan diberikan password reset melalui email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Demo tampilan UX aplikasinya seperti ini. Halaman home. Home screen di sini adalah sebagai fungsi aplikasi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada Maps, kedua status, dan ketiga self-assessment. Bagian Maps berfungsi untuk melihat status data pengguna dan pengguna lainnya sesuai dengan kontak yang berada di device pengguna. Bagian status merupakan status dari hasil self-assessment pengguna saat ini. Bagian self-assessment merupakan bagian untuk melakukan assessment terhadap pengguna. Next slide. Demo tampilan UX keduanya seperti ini. Ini halaman assessment. Halaman assessment merupakan di mana halaman pengguna menjawab assessment yang diberikan oleh aplikasi yang akan dilakukan scoring secara real time agar pengguna dapat mengetahui hasil dari self-assessment saat itu juga. Dan hasil self-assessment tersebut bisa digunakan sebagai informasi yang akan dibagikan kepada pengguna lain via Maps pada halaman home screen. Next slide.
Demo tampilan UX aplikasi ketiganya seperti ini. Halaman hasil self-assessment. Halaman hasil self-assessment ini akan menampilkan saran dan arahan terbaik untuk pengguna sesuai dengan scoring hasil assessment. Yang pertama ada Anda dinyatakan sebagai sehat. Yang kedua ada Anda dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan. Next slide. Dan yang terakhir ada hasil assessment. Dimensi konten dengan adanya fitur dalam aplikasi self-assessment sangat mempermudah penggunanya untuk mengecek kesehatan dan lingkungannya. Dengan langkah-langkah yang diberikan oleh hasil assessment pengguna bagi lebih atau apa yang harus dilakukan. Dimensi akurasi. Data pasien COVID yang setiap hari diupdate akurat dan hasil assessment tepat dan pengguna langsung disarankan menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat dari lokasi pengguna. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ali Akbar Setiawan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.